Ini settingannya beda ya. Sekarang Google Meet-nya. Jadi mirip sama Zoom. Oke, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan ini nggak terlalu terlalu mengganggu ini. Detailnya besar sekali nih kayaknya kok. Sampai kayak bom suaranya ya. Oke, hari ini kita masuk minggu keempat. Kita masih menyelesaikan urusan deskripsi data gitu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait apa saja. Ada median, ada mean, ada nilai tengah gitu ya. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita uji gitu ya saat kita mengolah data atau melakukan analisis data. Nah, namun bukan hanya 3 hal itu yang biasanya kita gunakan, kita masih bisa menggunakan beberapa hal yang akan saya jelaskan hari ini. Ya. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan hari ini adalah tentang mode. Ya, mode atau mood. Ya. Mode itu apa? Ada yang sudah pernah mendengar mode? Saya yakin kalau yang di SMA itu hanya belajarnya min, median, sama nilai tengah, kalau nggak salah. Ya, min, median itu nilai tengah, terus apa? Min itu adalah rata-rata, terus apa lagi biasanya? Standar deviasi ya? Standar deviasi belajar nggak saat di SMA? Dengan saya enggak, kalau tapi mungkin tergantung dengan eranya ya. Saya kan era lama, barangkali kalian era baru sudah belajar. Nah, ada mode, hari ini kita akan belajar mode, rentang, standar deviasi, dan variansi. Dan saya berikan juga contoh untuk menyelesaikan. Ya, awal saya akan jelaskan dulu definisi dari mode. Mode itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Ya, dalam data itu yang sering muncul itu berapa aja. Nah, kumpulan data dapat memiliki lebih dari satu mode kalau misalkan nilai yang sering muncul jumlahnya sama. Nah, suatu kumpulan data dikatakan tidak memiliki mode jika semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama. Bedanya apa, Bu, dengan yang nomor 2? Kalau yang nomor 2, misalkan kita dalam data itu ada 10 nilai, 1 sampai 10 gitu ya. Nilai dari mahasiswa kelas statistika dasar gitu ya. Dari 1 sampai 10. Oh, ternyata yang dapat nilai 9 itu ada 10 anak. Yang dapat nilai 10 itu ada 10 anak. Jadi modenya adalah 9 dan 10. Bedanya dengan yang nomor 3, kalau yang nomor 3, suatu dikatakan tidak memiliki mode, misalkan dari 30 mahasiswa informatika, itu terbagi rata. Jadi yang dapat 1, 3 orang, yang dapat 2, 3 orang, 3 orang, dan seterusnya. Yang dapat 10, 3 orang. Jika jumlahnya adalah rata pada setiap nilai, maka dia tidak memiliki mode. Ya, iklan pesawat lewat ya. Bu Busi lagi di Malang ya, dekat Arti Saleh. Jadi itu banyak hal yang lewat. Oke, ini adalah contohnya. Tadi seperti yang saya sampaikan ya. Data berikut mewakili durasi dalam hari perjalanan pesawat ulang-alik Amerika Serikat pada tahun 1992 hingga tahun 94. Temukan modenya. Nah, seperti ini. Kumpulan datanya ini berantakan. Seperti yang saya utarakan minggu lalu, ketika kita menemukan sebuah data yang bentuknya tidak teratur, hal yang perlu dilakukan adalah kita akan mengurutkan dari angka yang paling kecil. Akhirnya diurutkan seperti ini. Boleh Bu saya buat tabel? Boleh ya, tapi ini masih dalam kategori data yang jumlah data yang kecil, terus kemudian kan ungroup gitu ya. Jadi kita urutkan seperti ini saja masih diperbolehkan. Nah, dari sini kita lihat mana nih yang barisannya paling panjang.
Dari sini sudah terlihat kan? Oh, angka 8 ini. Nilai 8 adalah nilai yang paling panjang barisannya di antara yang lain. Sehingga pada data durasi perjalanan pesawat ulang-alik ya, pada rentan waktu 92 sampai 94 modenya adalah 8. Terus lagi, 6 strain bakteri diuji untuk melihat berapa lama mereka bisa tetap hidup di luar lingkungan normalnya. Ada 6 strain bakteri, mereka diuji berapa lama bisa tetap hidup di luar lingkungan normalnya. Waktu dalam menit diberikan dalam seperti ini. Misalkan strain bakteri 1 bertahan 2 menit, strain bakteri 2 bertahan 3 menit, strain bakteri 3 bertahan 5 menit, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat, tidak ada data yang memiliki jumlah yang lebih banyak. Ya, alias semuanya sama. Yang 2 menit satu bakteri, yang 3 menit satu bakteri, yang 5 menit satu bakteri, dan seterusnya. Sehingga pada kasus seperti ini dikatakan bahwa data tersebut tidak memiliki mode. Karena dia frekuensinya sama. Semuanya frekuensinya sama, yaitu 1. Udah ya? Oke, kemudian 11 mobil berbeda diuji dengan kecepatan 15 mph untuk jarak berhenti. Jarak dalam kaki diberikan di bawah ini. Ini datanya, jarak yang ditempuh dengan kecepatan 15 mph. Ada yang uji jaraknya 15 kaki. Yang uji kedua 18 kaki. Yang uji ketiga 18 kaki, dan seterusnya. Tadi kita sampaikan bahwa mode itu adalah yang nilainya yang sering muncul. Dari sini sudah terlihat mana yang sering muncul, 18 dan 24. Sehingga modenya adalah 18 dan 24. Bimodal. Mengapa? Ya karena yang sering muncul ada 2 jenis nilai. Udah ya? Nah, sekarang kalau untuk ungroup frekuensi, oh ini yang ungroup sama aja kayak tadi ya, cuman jumlahnya lebih banyak sehingga kita buat tabel, gitu ya. Misalkan nih, kita bicarakan sesuatu hal gitu ya. Dengan nilai 15 itu jumlah frekuensinya 3. Dengan nilai 20 frekuensinya 5, dan seterusnya. Nah, kalau dari sini kita akan lebih mudah dengan langsung menembak frekuensinya. Di antara semua ini, mana yang frekuensinya paling tinggi? 8. Jika frekuensinya paling tinggi, artinya nilai tersebut sering muncul dalam data tersebut. Sehingga modalnya adalah 25. Di sini disampaikan. Ya. Nah, gimana kalau mode pada masalah group frequency distribution? Grup itu yang diberi range kayak minggu lalu ya. Mode untuk data yang dikelompokkan adalah kelas mode gitu ya, kelas mode atau kelas modal. Jadi mode dan modal itu adalah kayak jamak dan tunggal gitu ya. Kelas modal adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Kadang-kadang titik tengah kelas digunakan daripada batasnya. Seperti halnya yang kemarin kita cari, apa ya kemarin ya? Kita juga mencari titik tengahnya ya, bukan batasnya. Contoh di sini saya berikan contoh untuk masalah grup frekuensi. Contohnya masih sama seperti minggu lalu. Datanya kurang lebih seperti ini. Nilai tengahnya kemarin harusnya kita sudah belajar ya. Cara melihatnya dari 20,5 ke 15,5 dikurangkan ya, terus tengah-tengahnya berapa? Kalau nggak salah kemarin 18 ya, nilai tengahnya 15. 17 atau 18 ya. Coba kalau kita datang. Saya kelupaan nggak bawa ini ya. 20,5. Kan selisihnya 5 ya. Berarti harus lompat 2. 15, 16, 17. Ya, berarti 18 ya. 18,5 ini adalah nilai tengahnya. Sebentar, benar nggak? Ayo bantu ngitung. 15,5,
16,5, 17,5, 18,5, 19,5. Oh, kok tengah-tengahnya di sini? Oh iya, berarti benar. 18, nggak pakai 5. Ya, 18 itu adalah nilai tengah. Nah, ternyata dari data yang bergrup gitu ya, dari data bergrup itu masing-masing frekuensinya kurang lebih sama seperti kemarin ya, 3, 5, 7, 3, 2. Sehingga jika yang ditanyakan kelas modul gitu ya, kelas modal, jika ditanyakan kelas modal, maka kita tinggal pilih aja mana yang frekuensinya paling besar. Oh, di sini ada 7. Di sini ada 7, maka dia disebut kelas modal. Kelas modalnya adalah dari 25, data 25,5 hingga 30,5. Clear ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Saya lanjutkan. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan melompat ke mid range atau rentang tengah. Kita kelas berapa menit ya? Sudah ada 3 pesawat lewat ya. Mid range atau rentang tengah. Nah, rentang tengah ditemukan dengan menambahkan nilai terendah dan tertinggi dalam kumpulan data dan membaginya dengan 2. Oke, kita akan mencoba ya. Saya ulangi lagi ya. Mid range atau rentang tengah, gimana cara menemukannya? Dengan menambahkan nilai terendah dan tertinggi dalam kumpulan data. Kalau misalkan tadi nilai terendahnya adalah 15,5, ya, rentang tengah ditemukan dengan menambahkan nilai terendah dan tertinggi, tertingginya adalah 20,5 dalam kumpulan data dan membaginya dengan 2. Kalau ini kita tambahkan berapa? 36 ya. Oh, benar banget ya. 36 dibagi 2, 18. 18 ya. Rentang tengah adalah perkiraan kasar dari nilai tengah data. Simbol yang digunakan untuk mempresentasikan mid range ya, ditulisnya adalah MR, bukan manajemen rekayasa ya, tapi mid range atau rentang tengah. Ya. Rentang tengah. Kemudian ya, ini adalah contoh kasus yang membutuhkan perhitungan mid range gitu ya. Musim dingin yang lalu, kota Brownsville, Minnesota, wah ini negara mana ini? Ada yang tahu? Melaporkan jumlah pemutusan saluran air berikut ini per bulan. Datanya adalah sebagai berikut, ya. Awalnya 2 saluran diputus, 3 saluran, 6 saluran, 8 saluran, dan seterusnya. Cari mid range-nya. Untuk mencari mid range, ingat harus diurutkan terlebih dahulu. Atau tidak perlu diurutkan, tidak apa-apa, tapi saudara harus tahu mana yang paling kecil. Oh, yang paling kecil adalah 1 di sini. Yang paling besar berapa? Yang paling besar adalah 8. Sehingga kita perlu menjumlahkan 1 ditambah 8 dibagi oleh 2. Yaitu 4,5. Jadi mid range pada data pemutusan saluran air di kota Brownsville, Minnesota adalah 4,5. Oke, di sini saya berikan catatan. Nilai ekstrim mempengaruhi mid range dan oleh karena itu mungkin bukan gambaran umum dari mid range. Nilai ekstrim ya. Kita sudah belajar nilai ekstrim kemarin? Insya Allah sudah ya, kalkulus ya. Oke. Lalu, selain mid range, apalagi? Saya juga akan bicara tentang weight mean atau rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang digunakan saat nilai dalam kumpulan data tidak semuanya terwakili secara setara. Rata-rata tertimbang dari variabel X atau variabel lainnya ditemukan dengan
mengalikan setiap nilai dengan bobot yang sesuai dan membagi jumlah produk dengan jumlah bobot. Langsung ke contoh aja ya. Ini rumusnya. Ya. Kalau kemarin itu adalah kita mencari min, rata-ratanya itu kita kalikan frekuensi ya. Kalau min biasa itu kan frekuensi dikalikan X ya. F1 kalikan X1, F2 kalikan X2, dan seterusnya, dibagi frekuensi 1 tambah frekuensi 2, dan seterusnya. Kalau weighted mean atau rata-rata tertimbang, yang frekuensi kita ganti dengan bobot. Bobot itu seperti apa? Yuk. Oh, belum ada contohnya. Ya. Ya nanti ketika kita menghadapi soal nanti akan disampaikan yang dikatakan bobot dan frekuensi itu berbeda ya, dua hal yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah ukuran variansi pada rentang. Ya, jadi ukuran variansi itu ada rentang, ada variansi itu sendiri, ada standar deviasi. Dan kita akan bahas tentang rentang terlebih dahulu. Rentang ditetapkan sebagai nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Simbol R digunakan untuk rentang tersebut. Jadi kayak range-nya gitu ya. Rentang itu kayak range-nya. Ini adalah rumusnya. Rentang adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nilai data yang sangat besar atau sangat kecil dapat mempengaruhi rentang secara drastis. Misalkan kaitan usia gitu ya, usia 1 tahun dengan usia 60 tahun. Berapa rentang usia warga Joyo Bali gitu ya, Surabaya, misalkan kayak gitu. Paling rendah adalah 1, paling tua adalah 60, sehingga rentangnya adalah 60 dikurangi 1, seperti itu. Itu yang disebut sebagai rentang yang drastis. Lalu yang kedua setelah rentang itu adalah varians atau variansi. Ya, variansi adalah rata-rata dari kuadrat jarak pada setiap nilai dari min, dari rata-rata. Ya, ini adalah rumusnya. Ya, simbol dari variansi itu adalah bentuk seperti ini. Sigma kuadrat, sigma aja. Sigma adalah bagian Greek lowercase letter sigma, atau biasa sering disebut sigma aja. Seperti ini. Semakin ini ya, semakin keaturan ini tukangnya. Bentar ya, saya coba matikan ini. Saya tutup pintu belakang. Halo? Apakah suara dok-doknya Mendingan Bu. Mendingan ya. Oke, saya tutup pintu belakangnya. Kayak orang marah-marah ini, tapi mau ditegur ini ya gimana, kasihan juga ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Gini nih ganggu konsentrasi. Oke, untuk menghitung rumus varians ya, rumusnya seperti ini. Kita gampang banget ya kalau dibandingkan dengan kalkulus, dibandingkan ini masih sangat mudah. Kita tinggal masukkan rumusnya gitu ya. Varian sama dengan sigma dari rata-rata di rata-rata ini ya. X ini adalah nilai individu, terus kemudian mu ini adalah rata-rata populasi, N ini adalah ukuran populasi.
Nanti kita akan disediakan data ini, tinggal kita hitung. Biasanya min-nya itu tidak diketahui, jadi kita menghitung dulu min dari data tersebut, lalu kita masukkan rumus berikut. Sehingga kita bisa menghitung berapa variansinya. Ya. Lalu kemudian setelah rentang, terus kemudian variansi, ini adalah standar deviasi. Saya yakin ini sudah familiar juga. Standar deviasi adalah kuadrat dari akar variansi. Ya, jadi kalau tadi variansi rumusnya adalah sigma kuadrat, standar deviasi adalah diakarkan. Ya, dari variansi diakarkan. Contoh, pertimbangkan data berikut untuk membentuk populasi. Tentukan min dan varians, itu kan setara ya. Jadi biasanya itu min-nya dicari dulu, baru kita cari variansnya. Karena untuk mencari varians kita membutuhkan perhitungan min. Ya, misalkan datanya seperti ini, berarti min itu kan sigma dari semua data dibagi dengan frekuensinya. 10 tambah 60 tambah 50 tambah 30 tambah 40 tambah 20 dibagi dengan 6 karena frekuensinya ada 6. Oke, rata-ratanya ada 35. Sehingga variansinya berapa? Variansinya adalah 1750. 1750 itu apa? Ini ya. Sigma dari individual value dikurangi population mean. Jadi gini. Rata-ratanya 35. Berarti 10 dikurangi 35, gitu ya. Dikurangkan 1, kita coba ya. Individual value kan ini, berarti sigma dari, pen saya ketinggalan ya, 10 dikurangi 35, atau 35 dikurangi 10 kalau yang lebih besar ya. 35 dikurangi 10 ditambah 60 dikurang 35 ditambah 50 kurang 35 dan seterusnya ya. Intinya seperti itu. Hasilnya adalah 1750 nanti ditambah atau dikurang ya? Mohon maaf. Dikurang ya, benar ya. Terus hasilnya adalah dikuadratkan. Setelah dikuadratkan dibagi dengan jumlah frekuensinya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya tutup pintu depannya. Oke, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Jadi setiap nilai di sini kita kurangkan dengan apa namanya, rata-rata. Jika nilainya lebih besar, berarti tinggal kita ini ya, bisa kita balik sama saja karena nanti dikuadratkan kan. Kalau dikuadratkan kan minusnya jadi hilang. Kalau misalkan tetap 10 dikurangkan 35, berarti kan min 25 gitu ya. Kalau kita kuadratkan kan minnya hilang. Jadi sebenarnya sama saja. Ya, jadi ini kita kuadratkan, ditambah ini, kita kuadratkan, ditambah ini, kita kuadratkan, sampai kita peroleh hasilnya kurang lebih 1750. Dibagi frekuensinya 6. Sehingga variansinya kurang lebih seperti ini. Ya, oh ini, ternyata saya tampilkan ya. 10 X min mu, min 25, dikuadratkan segini. Sehingga hitungannya seperti ini ya.
Jadi meskipun minus hasilnya tidak masalah. Mau dibalik pun juga tidak masalah. Seperti itu. Nah, ini ukuran variansi pada sampel variansi. Misalkan kita bicara pada estimator yang tidak bias gitu ya. Ini estimator yang tidak bias pada populasi variansi atau pada sampel variansi adalah perhitungan statistik dari nilai aproksimasi ya yang merupakan nilai ekspektasi dari populasi variansinya. Lambangnya adalah S kuadrat. Ya, kalau kita bicara variansi sampel atau variansi apa ya? Satunya populasi itu apa tadi? Individu. Ya. Sampel variansi itu variansi individu. Rumusnya kurang lebih masih sama. Jadi cuman yang membedakan adalah nilai N-nya dikurangkan 1. Seperti ini. Ukuran individu dikurangkan dengan 1. Ini adalah nilai setiap X ini adalah setiap datanya dikurangkan dari rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan ukuran sampel dikurangkan 1. Itu adalah sampel variansi atau dilambangkan dengan S kuadrat atau variansi pada data individu, variansi pada individu. Lalu kemudian standar deviasi individu, ya, sampel standard deviation. Rumusnya ya tinggal diakarkan, karena standar deviasi dan variansi itu adalah saling mengakarkan. Jadi ya tinggal hasil yang tadi kita akarkan. Terus ini adalah, kira-kira seperti ini. Ini adalah rumus untuk sampel variansi. Dan ini adalah rumus untuk sampel standard deviation. Ya, ada yang mau ditanyakan? Contoh, temukan variansi dan standar deviasi untuk sampel berikut 16, 19, bla bla bla. Kita cari apanya dulu? Kita cari rata-rata. Ya, untuk mencari rata-rata berarti semua nilai dijumlahkan dibagi dengan frekuensi. Ya, sebentar. Frekuensinya? Sorry, ini sampel variansi ya. Jadi tidak perlu menghitung minnya ya. Langsung dihitung jumlahan semua datanya, terus dikuadratkan. Jumlahan dikuadratkan masing-masing. Ya, 16 kuadrat, 19 kuadrat, 15 kuadrat, dan seterusnya. Lalu kita langsung masukkan ke rumusnya. Hasil yang tadi sudah peroleh, bagi ini baru dibagi, dipisah ya pembagiannya. Dibagi oleh frekuensinya, lalu dibagi oleh, ini adalah ukuran sampel atau ukuran individu dikurangkan dengan 1. Ukuran sampelnya tadi kan 5 ya, yaitu frekuensinya kurang 1 hasilnya 4. Tinggal kita gunakan kalkulator, ditemukan hasilnya adalah ini. Ya. Untuk standar deviasinya, tinggal ini diakarkan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Walah, sigma X itu ya Bu ya, ada yang sudah dikuadratkan sama yang belum dikuadratkan ya Bu ya. Sigma X? Ada yang sudah dikuadratkan sama yang belum itu loh Bu. Saya tadi mau nanya, ternyata itu. Sudah dikuadratkan dan belum itu kita ngitung sendiri sih sebenarnya. Jadi X yang belum dikuadratkan kita hitung berapa, X yang sudah dikuadratkan kita hitung berapa, kita sigmakan alias kita jumlahkan. Gitu. Sudah clear? Sudah Bu, lanjut. Oke. Lanjut, sudah selesai? Terlalu sebentar ya. Selanjutnya kita diskusikan aja. Kalimat motivasinya masih sama ya. Hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Jadi silahkan kalian, saya akan mengatakan ini berulang-ulang supaya bisa menancap di diri kalian ya. Hanya aku yang bisa mengubah hidupku, tak seorang pun yang bisa melakukannya. Oke.
Silakan, selanjutnya saya buka sesi diskusi. Ada yang ingin ditanyakan? Saya cukup terganggu dengan sound-sound orang tutuk-tutuk ini, jadi agak kesel gitu ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya stop dulu ya recordingnya ya.